Halo, kita jumpa lagi dalam belajar bahasa Inggris bersama Mr. Wong. Kali ini saya akan membahas mengenai pembahasan yang baru, yaitu passive voice, ya, yang artinya kalimat pasif. Nah, kalian pasti sudah belajar dalam pelajaran bahasa Indonesia mengenai kalimat pasif, ya. Jadi ada yang namanya kalimat aktif dan ada namanya kalimat pasif. Dan pastinya kalian juga pasti sudah bisa mengubah kalimat aktif menjadi pasif, ya, dalam bahasa Indonesia. Dan pada dasarnya dalam bahasa Inggris juga sama, ya. Dari kalimat aktif menjadi pasif pada dasarnya sama, yaitu mengubah subjek jadi objek, objek jadi subjek, ya. Tetapi dalam bahasa Inggris, karena mereka mengandung tenses, maka perubahan kalimat aktif menjadi pasif tidaklah sesederhana bahasa Indonesia, ya. Tetapi bukan berarti sulit, ya. Akan mudah karena saya akan ajarkan kepada kalian caranya. Oke, kita lihat dulu sekarang. The passive voice is formed with the verb to be and the past participle of the main verb. Ya, jadi passive voice itu dibentuk dengan kata kerja to be, ya, yang artinya is, mr atau was, were plus past participle dari kata kerja utama. Contohnya di sini, the coffee is served by the waiter. Ini adalah kalimat pasif. Kita lihat di sini ada verb to be, kemudian ada past participle atau kata kerja ketiga di sini, ya, serve. A pizza is cooked by the chef, ya. Nah, di sini kita lihat ada is, ada verb to be juga, kemudian ada kata kerja ketiga cook, ya. Jadi seperti itu dibentuknya dari verb to be dan past participle. Nah, kemudian kita lihat di sini perubahan dari aktif ke pasif, ya. The police catches the thief. Kita lihat di sini perubahannya menjadi the thief is caught by the police. Jadi seperti inilah perubahan dari aktif ke pasif. Bagaimana prosesnya? Kita lihat di sini. Contohnya, Brad washes the car. Nah, diubah menjadi bentuk pasif. Kita lihat di sini. Di sini adalah subjeknya Brad, kemudian ada objeknya the car. The car di sini kita pindahkan ke depan menjadi subjek. Ya. Pertama-tama kita ubah dulu dari objek ke subjek. Ya. Seperti ini. Kemudian washes di sini, ya, washes di sini, tensesnya adalah present tense atau simple present. Kita ubah menjadi bentuk pasifnya, ditambah dengan to be plus kata kerja ketiga. The car is washed. Jadinya seperti itu. Kemudian wash di sini jangan lupa diubah menjadi kata kerja ketiga, ya, karena semua kalimat pasif menggunakan kata kerja ketiga. The car is washed, ya. Jadi menggunakan past participle atau verb 3. Kemudian jangan lupa untuk subjeknya kita pindahkan ke sini, ya, dan ditambahkan dengan by, oleh, ya, karena kan jadi kalimat pasif. Nah, kalau misalnya di sini bukan nama atau bukan ada namanya, tidak ada namanya, misalnya jadi he gitu, ya, he washes the car, maka di sini akan menjadi by him, ya. Tetapi kalau misalnya di sini ada tulisannya bukan he tapi someone washes the car, maka di sini kita tulisnya boleh by someone, ya. Kalau him juga di sini juga boleh kita tulis by someone, tapi juga boleh tidak ditulis. Jadi the car is washed, karena misalnya subjeknya tidak terlalu penting misalnya untuk diketahui. Yang penting kan adalah mobil itu telah dicuci, misalnya seperti itu. Oleh siapa tidak penting, maka tidak perlu memakai apa-apa. Jadi the car is washed. Tapi kalau misalnya subjeknya ini penting untuk diketahui siapa yang mencuci mobilnya, maka ya harus ditulis by Brad gitu misalnya, ya. Kalau someone ya by someone, tapi kalau misalnya tidak mau ditulis tidak apa-apa. Oke, jadi seperti itu saja. Nah, sekarang kita lihat untuk yang present, ya. Jadi ada present, James carries a new door. Jadi presentnya adalah carries, ya, di sini. Nah, maka di sininya harus memakai yang present juga, yaitu is carried by James, ya. Di sini juga sama, Jack cleans the dishes are cleaned by Jack. Nah, lihat di sini, saya kasih tahu, ya.
Dalam memindahkan dari objek menjadi subjek, kita harus memperhatikan apakah objek ini singular atau plural. Karena jangan sampai nanti ketika dia dipindahkan menjadi subjek, kita tetap memakai yang sama. Misalnya seperti ini. Jack cleans the dishes. Jack di sini kan adalah singular, jadi memakai is ya ceritanya ya. Kalau misalnya untuk seperti ini. Tetapi masalahnya the dishes-nya ini adalah plural. Maka ketika dia dipindahkan menjadi subjek, maka ininya harus berubah sesuai dengan subjek yang baru. Jangan pakai yang lama. Jadi the dishes are cleaned by Jack. Bukan the dishes is clean. Karena the dishes ini sudah menjadi subjeknya, maka ini harus mengikutinya. Ya. Jadi perhatikan, jangan sampai nanti dipindah-pindahkan langsung menggunakan to be yang sama sesuai dengan subjek yang pertama ya, tapi hati-hati lihat dulu ya, apakah dia berubah di objeknya setelah menjadi subjek. Nah, kemudian yang past yaitu past tense ya. Philip won the race, maka kita menggunakan to be yang past juga yaitu was atau were ya. Tapi perhatikan juga ya, kalau misalnya di sininya subjeknya adalah objeknya adalah plural, ketika dipindahkan menjadi subjek, maka dia harus menggunakan were ya. Jangan lupa di situ, sama seperti yang tadi saya katakan tentang present yang tadi ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau past menggunakan was atau were, tapi kalau yang present menggunakan is atau are ya. Oke. Nah, itu tadi adalah dua tenses ya, present tense dan past tense, tapi sebenarnya masih ada beberapa lagi. Nah, kita lihat di sini, the thief robbed a bank was robbed by the thief ya. Jadi sama seperti ini menggunakan was. Kemudian Jack passed the exam was passed by Jack ya. Jadi seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini, tadi kita sudah belajar mengenai simple present dan past tense ya. Perubahannya adalah sesuai dengan tensesnya. Kalau misalnya dia present tense, simple present menggunakan is dan are. Kemudian kalau past tense dia menggunakan was atau were. Nah, untuk yang lain-lainnya itu mudah sekali perubahannya, tidak perlu khawatir. Nah, misalnya seperti ini, present continuous, Mary is helping John. Nah, kita tinggal menambahkan being di sini. John is being helped by Mary, ya, seperti itu. Kita jangan lupa juga kalau misalnya di sini jadi plural harus pakai are ya. Present perfect bagaimana? Has helped John diganti menjadi John has been helped by Mary, seperti itu. Kemudian past continuous was being helped by Mary. Kemudian simple future will be helped by Mary. Kemudian be going to is going to help, jadi is going to be helped by Mary. Past perfect kemudian jadi had been helped by Mary. Future perfect will have help menjadi will have been helped by Mary. Jadi kita lihat di sini ada perubahannya gampang sekali, tinggal tambahkan been dan being ya. Seperti itu. Oke? Jadi gampang sekali. Yang perlu kalian ingat adalah yang simple present saja sama yang past tense karena ini perubahannya agak berbeda ya. Tapi itu mudah sekali, cuma dua yang harus diingat, yang lain tinggal tambahin being atau been dan be dan been seperti ini ya. Nah, coba sekarang kita lihat, perhatikan semua bentuk pasif verbnya menggunakan bentuk ketiga, verb 3 ya. Jadi semuanya ini harus pakai verb 3 di sini. Semua pakai verb 3. Makanya sangat penting sekali untuk kalian belajar untuk menghafalkan verb 1, verb 2, verb 3 ya. Karena kalau kalian bisa aktif pasif tapi tidak tahu verb 3-nya apa, jadi sama juga bohong ya. Oke, sekarang kita lihat latihannya. Ubahlah bentuk aktif menjadi pasif dengan membentikan bentuk be yang tepat ya, bentuk to be yang tepatnya. Nah, seperti ini, Tom's open the door, berarti kan the door tetap sama ya, singular berarti is opened by Tom. Tom, nah is opening berarti is being open. Kemudian has opened the door has been open. Tom opened the door, nah sama, the door was opened by Tom. Nah, ini Tom was opening the door, jadi Tom was being open. Kemudian Tom had opened the door had been open. Kemudian Tom will open the door will be open. The Tom is going to open the door is going to be opened by Tom. Kemudian Tom will have opened the door will have been opened by Tom. Ya, jadi gampang sekali perubahannya, tinggal kita ubah saja. Objeknya menjadi subjek, kemudian kita ganti saja yang kata kerjanya ini sesuai dengan
aturannya yang seperti ini. Ya, jadi gampang. Oke, saya akan tambahkan satu lagi, objek tak langsung sebagai subjek pasif, ya. Jadi dalam kalimat di bahasa Inggris itu biasanya ya ada dua objek, ya. Contohnya kita lihat di sini, the university gave Susan a scholarship. Nah, di sini ada dua objek, yaitu Susan and a scholarship, ya. Nah, Susan di sini kita sebut sebagai indirect object, objek tidak langsung, dan a scholarship di sini adalah direct object atau objek langsung, ya. Nah, dalam mengubahnya menjadi kalimat pasif, kita bisa menggunakan Susan dan scholarship sebagai subjeknya, ya. Contohnya kita lihat di sini, Susan kita jadikan subjeknya. Susan was given a scholarship by the university, ya. Kalau kita mau pakai scholarship-nya sebagai subjek, berarti a scholarship was given to Susan by the university. Gampang ya? Jadi kita tinggal sama saja sebenarnya. Kita kalau misalnya untuk scholarship ya pakainya to Susan, ya. Kalau misalnya Susan was given a scholarship, gitu aja. Contoh yang kedua, the university gave an award to Susan. Ya, Susan-nya kita ubah menjadi ini, misalnya Susan was given an award by the university. Kemudian kalau an award was given to Susan by the university. Ya, jadi A dan sampai F ini memiliki arti yang sama, ya. Indirect object dan direct object dapat menjadi subjek dari kalimat pasif. Jadi kalau misalnya kalian menemukan seperti ini, ya sudah, berarti kalian tinggal pilih saja salah satunya dan mengubahnya seperti biasa, ya. Jadi begitu saja. Oke, jadi tidak terlalu sulit ya. Sekarang kita lihat di sini contoh soal lagi satu, ya. Kemudian kita baca sekarang, he taught English. Kita lihat objeknya adalah English, berarti dia berubah ke depan. Kemudian kita tinggal ini adalah past tense, ya. Kita tinggal tambahkan was atau were, ya. Berarti di sini satu saja, English, berarti the English was taught by him, ya, seperti itu. Kemudian the woman eats rice ISIS, ya, eat ISIS. Nah, di sini present tense, karena di sini ISIS, ya, lebih dari satu, berarti kita harus pakai are, ya. ISIS are, dia ubah jadi kata kerja ketiga, eaten by the woman. Kemudian the man drink tea and coffee. Kita lihat di sini ada tea dan coffee, berarti lebih dari satu. Sedangkan di sini ada present tense, berarti harus pakai are, ya. Kemudian ubah bentuk ketiganya dari drink adalah drink, drank, drunk, ya. Tea and coffee are drunk by the man. The waiter has smoked cigarettes, ya. Objeknya adalah apa? Cigarettes, ya. Kemudian ini has smoked di sini adalah present perfect. Kita tinggal tambahkan been saja, nggak usah pusing-pusing, ya. Tapi karena cigarettes ini banyak, berarti berubah jadi have, ya. Cigarettes have been smoked by the waiter. Okay. Kemudian he has opened the windows. Lihat di sini past tense. Di sini singular, di sini tapi plural. Jadi ini memakai ini bukan past tense tapi present perfect lagi, ya. Has opened. Ya, di sini dia singular, di sini plural, berarti the windows harus pakai have, ya. Windows have been opened by him. Jangan lupa pakai been. She will write a letter every day, ya. Di sini objeknya bukan every day tapi a letter, ya. A letter adalah singular juga, berarti nggak ada masalah, ya. Kalau pakai will nggak ada masalah. A letter will be written by her, ya, every day. Harry climbs big mountains, ya. Big mountains ini adalah plural, di sini adalah singular. Jadi ini harus memakai, di sini adalah present tense, ya, atau simple present, berarti harus memakai was, is atau are. Sedangkan di sini lebih dari satu, berarti big mountains are climbed by Harry. Ya. Kemudian I was teaching the students in this room. Nah, di sini ada objeknya the students lebih dari satu, berarti harus pakai were, ya. Di sini was teaching past continuous. Jadi kita tinggal tambahkan apa? Being, ya. The students were being. Kemudian kata kerjanya teaching jadi taught, ya. The students were being taught by me, ya, in this room. Gitu, ya. In this room-nya tidak saya tulis karena kepanjangan. Kemudian terakhir, my sister is giving her the dress. Nah,
Di sini ada dua objek ya, her sama the dress, tetapi kita harus melihat objek yang diberikan di sini, bukan the dress-nya ya. Jadi objek langsungnya di sini. Berarti di sini harus berubah menjadi she ya. She kemudian is giving, ini present continuous, kita tinggal tambahkan di sini being ya. Karena di sini tetap she satu berarti tetap is ya. She is being given ya, kata kerja ketiga dari give adalah given. She is being given the dress by my sister. Ya. Jadi untuk ininya paling belakang saja ya, by my sister, sedangkan objeknya, objek tak langsungnya di sini saja ya. Oke, jadi seperti itulah cara untuk mengubah aktif menjadi pasif ya, gampang sekali kan. Kita tinggal menentukan dulu ini tensisnya apa, kemudian tinggal kita ubah posisinya dari objeknya jadi subjek, jadi objek, kemudian tinggal tambahkan to be ya diantaranya, atau tinggal tambahkan been dan sebagainya ya. Tidak terlalu sulit ya, tinggal kalian latihan saja sendiri, pasti nanti akan bisa lancar ya. Oke, itu saja pelajaran kita mengenai passive voice. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.